buka mata, kulihat indah dunia, ku langkahkan kaki dengan harapan di hati. Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana, setia kepada Tuhan, bertanggung jawab dan bijaksana. Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Dan masih ada saya Silviazi yang akan menemani Anda pendengar. Lanjut lagi setelah dari Surakarta pagi ini, sekarang bergeser sedikit ke Surakarta siang ini pendengar. Dan sesuai janji saya bahwa nanti atau sekarang ya jadinya, kita akan membahas seputar dengan yang akan datang. Yang akan datang itu apa sih? Nah, jadi kan memang kita tahu bersama-sama pendengar bahwa akan ada pilkada serentak yang nanti setahu saya kalau belum berubah dan semoga tidak berubah ya, ini November ya akan pelaksanaan pilkada serentak. Nah untuk itu pastinya semua lini atau semua sektor pastinya mengambil perannya masing-masing, tidak terkecuali Anda sebagai masyarakat dan juga saya, dan juga ada satu lagi ya, ini adalah Kejaksaan RI. Nah ini perannya seperti apa? Nah untuk itu pendengar saya langsung saja ajak Anda untuk mengikuti dialog kita di kesempatan kali ini dalam Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Ya, saya akan menyapa terlebih dahulu kedua narasumber kita yang sudah datang gitu ya ke studio. Yang pertama ini ada Pak Mujib Syaris SHMH selaku Kasih Intelijen Kejari Sragen. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mujib. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Asi. Nggih, salam sehat nggih. Ya. Baik. Dan selanjutnya juga ada Patri Agung Santoso SH selaku Kasubsi B Intelijen Kejari Sragen. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang ya Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Sepertinya luar biasa nih, sehat-sehat dan juga bahagia ya. Dari tadi sumringah terus. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silviazi, disapanya biasa Mbak Sisil aja nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kita akan membahas kali ini seputar peran Kejaksaan RI ya dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Sebelum kita lebih mendalam mengulik ini, kita mau tahu sebenarnya seperti apa sih peran Kejaksaan sendiri. Monggo mungkin. Baik, selamat siang para pendengar RRI Pro 1 Surakarta dimanapun berada. Bahwa pada kesempatan kali ini kami dari Kejaksaan Negeri Sragen mengadakan kegiatan Jaksa Menyapa di RRI Pro 1 Surakarta. Temanya hari ini adalah terkait peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mensukseskan kegiatan pemilu kada atau pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Semua tapi apa yang disampaikan tadi bahwa memang semua lini, semua sektor, semua instansi saat ini memang diharapkan untuk mendukung kesuksesan kegiatan pilkada serentak ini. Sama juga dengan kegiatan pemilu 2024 kemarin, Pilpres, Pileg kemarin memang semua memang diturunkan. Termasuk juga kami Kejaksaan, kami memang aparat penegak hukum, jadi kami juga ikut serta sesuai dengan perintah dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung. Memang kami diminta untuk mensukseskan, diperintahkan untuk mensukseskan dan mengawal kegiatan pilkada di masing-masing daerah. Jadi memang khususnya kita yang pertama mencegah adanya potensi-potensi kerawanan pilkada serentak tersebut, karena memang menurut hasil penilaian dari pemilu yang kemarin memang ada begitu banyak potensi-potensi kerawanan yang mungkin nanti akan
kurang lebih hampir sama dengan pilkada yang akan terjadi di tahun 2024, khususnya di bulan November ini. Karena memang tahapan pilkada itu memang sudah mulai berlangsung ya, kita sudah tahu kemarin tanggal 22 ya, mulai Januari sih mulai, tapi mulai sejak pendaftaran kan sejak Agustus sampai 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024. Nah, kemudian terakhir kemarin ada di tanggal 22 September 2024 itu kemarin kita ada seluruh Indonesia itu kan memang penetapan untuk pasangan calon bupati maupun wakil bupati. Kalau di Surakarta berarti wali kota maupun wakil wali kota. Kemudian langsung pengundian nomor urut. Khususnya di Kabupaten Sragen itu kemarin nomor urut 1 adalah pasangan dari Pak Untung Bowo, Pak Bowo Soekardi. Berpasangan dengan Soekardi. Kemudian pasangan nomor 2 adalah Pak Sigit Pamungkas dengan pasangannya Pak Suroto. Dan kebetulan hari ini tanggal 25 sudah mulai pelaksanaan kampanye sampai dengan 23 November 2024. Jadi mulai hari ini kebetulan tadi pagi sudah mulai banyak tuh pengerahan massa untuk melakukan kampanye khususnya di Kabupaten Sragen. Nah, kebetulan kemarin dari pihak Bawaslu sudah memetakan kerawanan pilkada 2024. Jadi kalau Bawaslu kemarin pada tanggal 17 November 2024 sudah meluncing kira-kira apa yang menjadi titik kerawanan paling utama dari pilkada ini. Yang paling utama adalah netralitas ASN, dan netralitas aparat desa, karena memang yang terjadi di tahun 2024 khususnya pemilu kemarin banyak memang komisi ASN sudah menerima ada sekitar 403 laporan yang masuk ke komisi ASN bahwa adanya keterlibatan ASN TNI Polri dalam aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pemilu yang 2024. Maka kita saat ini khususnya kejaksaan itu sudah juga diharapkan untuk netral dalam pemilihan kepala daerah 2024. Nah, nanti tadi disampaikan apa sih perannya dari kejaksaan? Apa sih peran dari kejaksaan? Jadi kejaksaan itu sebenarnya ada setidak-tidaknya ada tiga bidang kami yang terlibat langsung dalam kegiatan pilkada 2024. Yang pertama bidang kami sendiri bidang intelijen. Kami fungsinya di pilkada ini adalah melakukan pemantauan, pengawalan, kemudian menerima segala hal yang berhubungan dengan AGHT, adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berhubungan dengan kegiatan pilkada 2024. Maka nanti di setiap tahapan pilkada ini, mulai dari pendaftaran kemarin sampai dengan hari ini kampanye, kami melakukan pemantauan yang berhubungan dengan nanti jika ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau ancaman-ancaman yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada. Sehingga termasuk kami juga membuka posko pemilu di kejaksaan, khususnya di bidang intel itu, bidang intelijen yang menghimpun informasi-informasi pemilu. Kami di setiap kejaksaan negeri di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sragen, kami membuka namanya posko pemilu. Jadi bagi siapapun masyarakat yang mungkin merasa ada hal-hal yang tidak sesuai menurut versi masyarakat, silakan melakukan pengaduan, pelaporan atau apapun informasi-informasi yang berhubungan dengan pelanggaran pemilihan kepala daerah ke kantor kejaksaan setempat. Adanya posko pemilu di setiap kejaksaan pasti ada. Nah, bidang intel juga melakukan penyuluhan maupun sosialisasi hukum kepada masyarakat, baik itu misalnya kegiatan-kegiatan kami kan ada nih kegiatan misalnya jaksa masuk sekolah, terus kami ada juga jaksa penyuluhan hukum di setiap desa gitu. Dalam setiap kesempatan kami selalu menyampaikan terkait masalah netralitas
perangkat desa misalnya, kemudian ke pemilih-pemilih pemula khususnya di anak-anak sekolah, kami ya datang untuk mengajak mereka untuk tidak golput dan menggunakan haknya dalam kontestasi pilkada ini. Jadi diharapkan semua partisipasi pemilu kada bisa teroptimalkan gitu. Jadi bidang intel seperti itu. Nah, ada juga bidang pidana umum. Di kami di Kejaksaan itu ada bidang pidana umum. Itu nanti jaksanya akan bergabung namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana di sana terkumpul 3 institusi kan, ada Bawaslu, ada kepolisian dalam hal ini penyidik, kemudian ada penuntut umum atau jaksa. Nah, jadi jaksa yang ditempatkan di Gakumdu itu dia akan melakukan penelitian terhadap perkara yang memang dilaporkan ke Bawaslu, kemudian disidik oleh pihak kepolisian, kemudian akan dituntut oleh jaksa yang berada di Jaksa Gakumdu itu. Karena memang dalam hukum acara tindak pidana pemilihan maupun tindak pidana pemilu itu memang dibatasi oleh waktu yang begitu sempit. Jadi untuk penelitian perkara misalnya harus 3 hari, untuk pengumpulan pengumpulan bukti-bukti itu dibatasi cuma 7 hari, sehingga memang dibutuhkan kegiatan yang cepat. Artinya kalau misalnya menggunakan metode penyidikan atau penuntutan yang seperti biasa memang tidak akan cukup waktu, karena memang masa pilkada ini kan sebentar, maka memang aturan di undang-undangnya memang dibuat secepat mungkin, sehingga memang nanti di sanalah berkumpul Bawaslu selaku penyelidiknya, kemudian koordinatornya, kemudian polisi sebagai pihak penyidiknya, dan jaksa selaku penuntut umumnya, sehingga nanti berkas itu tidak harus bolak-balik seperti yang perkara biasa, misalnya perkara penganiayaan atau perkara pembunuhan, jadi langsung di sana langsung diperiksa bersama. Ketika ada laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu, kemudian langsung diperiksa bersama, dilakukan penelitian bersama oleh polisi dan jaksa, sehingga cepat untuk proses persidangannya. Nah, terus yang ketiga di bagian datun. Yang ketiga itu datun. Di datun itu jaksa sebagai jaksa pengacara negara, jadi memiliki tugas dan wewenang di bidang mewakili negara atau pemerintah sebagai jaksa pengacara di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi nanti hubungannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada, jaksa pengacara negara dapat berperan sebagai kuasa hukum pihak termohon. Dalam ini adalah KPU. Nah, sehingga nanti ketika nanti KPU digugat terkait masalah perselisihan hasil pemilu atau pilkada yang ada di MK, kejaksaan dengan surat kuasa khusus bisa mewakili KPU nanti bersidang di MK. Jadi tiga kegiatan, 3 bidang inilah nanti yang turut serta yang berhubungan dengan kesuksesan pilkada tahun 2024. Jadi bidang intel kami selaku pemantau pemilu, kemudian bidang pidum yang memang hubungannya dengan penanganan perkara jika ada tindak pidana pemilihan kepala daerah, dan jaksa datun, jaksa pengacara negara sebagai wakil untuk mewakili termohon, dalam hal ini adalah KPU masing-masing KPU daerah. KPU daerah. Nah, tadi menarik bahwa memang tugas dari teman-teman bagian Intel sendiri ini adalah memantau, kemudian tadi ada lagi pendampingan, begitu ya. Nah, kalau dari pemantauan yang sudah dilakukan, karena kan ini memang kontestasi pilkada sudah berlangsung ya beberapa bulan. Temuan-temuan apa yang sudah ditemukan? Ini menarik nih, karena kan memang pemantauan harusnya ada yang ditemukan ya, gitu. Baik, jadi kalau pemantauan itu kita akan menerima informasi, jadi sehingga informasi itu tidak serta-merta kita akan buka ke publik. Jadi, ada yang boleh dibuka, ada yang tidak ya. Kayaknya tidak boleh semua ini. Ya, jadi apapun informasi yang kami terima, khususnya yang ada di posko pemilu tadi yang sudah kami buat itu, jadi lapor-lapor pengaduan masyarakat yang misalnya itu berhubungan dengan pidana pemilihan, ada pelanggaran pemilihan, pelanggaran pidana di sana, itu maka kami akan teruskan dan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu. Namun ketika misalnya diketemukan ada hubungannya dengan
misalnya netralitas ASN, ini bisa kita Oke. kita bisa sampaikan ke komisi ASN misalnya atau ke pihak atasan dari ASN tersebut. Kemudian misalnya ada hubungannya dengan misalnya terjadi kericuhan lah misalnya antar para pendukung, misalnya kemarin sempat ramai itu pada saat pengundian nomor urut. Maka nanti kami akan laporkan kepada satuan masing-masing, khususnya ke pimpinan kami yang di atas dan kepada stakeholder yang berhubungan, misalnya ke pihak kepolisian. Nah, kami juga kan mendapat informasi, kebetulan kan jejaring intelijen kami kan juga banyak juga di kecamatan-kecamatan. Ketika memang mungkin yang kita pantau atau mungkin yang banyak disorot itu kan biasanya yang ada di daerah kota lah misalnya ya. Namun yang ada di pedesaan, yang ada di kecamatan pelosok itu ketika ada informasi yang masuk, misalnya ada kericuhan atau mungkin ada para pendukung yang kurang senang atau mungkin yang berhubungan dengan media sosial misalnya. Kami juga melakukan pemantauan media sosial. Okay. Jadi ketika misalnya ada pendukung salah satu paslon yang menjelek-jelekkan menggunakan hate speech misalnya, kemudian hoax, menyebarkan hoax, maka nanti kami akan mengumpulkan informasi itu, melapor kepada pimpinan dan akan berhubungan dengan stakeholder yang menangani atau punya kewenangan, misalnya ke kepolisian misalnya, itu memang berhubungan dengan ujaran kebencian atau hoax tadi. Oke. Saya coba bergeser ke Pak Tri sedikit ya, Pak Mujib ya. Pak Tri, kalau misalkan sejauh ini kan ada tren begitu ya, informasi-informasi atau mungkin juga bisa dikatakan kerawanan. Nah, kerawanan seperti apa jika dibandingkan dengan pemilu di pilkada ini, Pak Tri? Ya paling tadi udah disampaikan sama Pak Mujib, indikatornya mungkin dapat diperkirakan seperti kerawanan yang salah satunya tadi sudah dijelaskan terkait netralitas ASN. Yes. Kami mengambil indikatornya 4 tahun yang sebelumnya sampai sekarang. Ini seperti di tahun 2018 seperti penggunaan fasilitas pemerintah. Jadi ASN menggunakan mobil dinas atau misalkan juga tempat pendidikan, itu kan sebenarnya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan itu masuk ke ranah tidak pidana pemilu juga. Kemudian money politik atau politik uang, itu yang sering terjadi. Kemudian netralitas Pak Kades, kepala desa. Karena sebenarnya Pak Kades ini kan secara teritorial juga memiliki masa yang banyak. Dan itu sangat strategis apabila untuk disalahgunakan. Dan terus kemudian dan sekarang yang lagi tren juga, saya ambil contoh seperti ada yang di DKI pencoblosan karena calonnya yang mungkin tidak bisa berlomba, kemudian melakukan pencoblosan di semua surat suara. Itu juga salah satu bentuk trennya yang saat ini sekarang yang lagi marah. Ya. Iya. Atau kita bisa katakan lawan kota kosong. Lawan banyak kota yang begitu kosong, ya. Iya. Sekarang lagi ramai juga di sosial. Kayaknya kurang lebih mendingan begitu. kita pilih kota kosongnya aja gitu. Nah, siapa yang pimpin jadinya? Tadi udah disampaikan Pak Mujib, jangan golput tadi. Betul. Begitu. Oke, baik. Artinya kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun, ini apakah kasusnya ya begitu-gitu aja atau mungkin ada keluaran terbaru mungkin kasusnya? Kurang lebih hampir sama juga, hampir sama. Kadang kurang lebih, kadang tergantung dari isunya seperti apa. Paling begitu. Tapi yang jelas, yang paling melekat dari tahun ke tahun biasanya isu-isu money politik, serangan fajar, atau black campaign biasanya, serangan pribadi juga. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Memang tiap tahun ada kontestasi pilkada seperti itu, seperti pemilu pun begitu ya. Iya. Apalagi hoax dan lain sebagainya ya. Itu pasti dan memang tiap tahunnya meningkat terus. Pasti. Dan mungkin trennya untuk kerawanan sosial itu jauh lebih lebih ekstrim lah pilkada ini daripada pemilu pilpres atau pilkada yang kemarin. Karena memang kalau untuk pilpres maupun pileg itu kan memang kita sebenarnya tidak berhubungan secara langsung lah. Kita nggak tahu lah siapa-siapa calonnya yang ada di DPR RI, DPRD provinsi maupun ada di DPR di
kabupaten atau kota kan. Mungkin kalau DPD kabupaten kota oke lah masih. Tapi yang kita pilih hari ini kan adalah sosok-sosok pemimpin daerah yang memang masih dekat dengan kita dan mungkin antar tetangga pun berbeda pilihan atau mungkin berbeda, ada saudara gitu sudah berbeda. Apalagi mungkin salah satu paslon itu mungkin tetangga kita juga gitu kan. Dan sebenarnya kita berbeda pilihan akhirnya kan kerawanan potensi konflik ini akan jauh lebih agak lebih tensi lebih besar gitu daripada mungkin pemilu pilpres maupun pileg yang kemarin. Makanya mungkin kita khususnya dari aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian dan TNI lebih ditekankan untuk lebih mewaspadai lah adanya potensi-potensi kerawanan atau adanya konflik sosial tadi itu. Makanya kami selalu diminta informasi terupdate ada kondisi seperti apa di masing-masing daerah. Seperti itu. Tapi yang menariknya adalah pemerataan. Kalau saya lihat pemerataan, karena mungkin kalau daerah-daerah yang ya kita katakanlah kota lah ya dengan desa begitu kita katakan, bukan untuk mendiskreditkan ya. Tapi memang kalau di kota mungkin lebih cepat teratasi. Tapi kalau yang di daerah-daerah seperti apa ini, Pak Mujib dan juga Pak Tri? Kalau di daerah, apalagi ya kalau mungkin di kota sih, mohon maaf mungkin pemikirannya mungkin sudah jauh lebih maju lah ya. Namun kalau untuk di daerah-daerah di kabupaten ataupun misalnya di pedalaman-pedalaman di desa-desa yang jauh, itu mereka masih khususnya tadi yang disampaikan adanya money politik tadi itu kan, masih kuat. Jadi siapa yang mau bayar ya dia siap udah mencoblos tuh. Jadi mereka sudah nggak terlalu peduli visi misinya, programnya seperti apa. Jadi lebih ke arah kuat-kuatan uang deh gitu. Makanya ada kemarin di salah satu media atau di media sosial itu khususnya yang pemilu kemarin ya, pileg kemarin itu ada salah satu anggota dewan yang menyampaikan wah pileg tahun ini tuh lebih ngeri gitu, dalam artian uang yang beredar itu begitu besar. Serius? Gitu. Iya. Jadi untuk menjadi salah satu anggota terpilih anggota dewan itu modal politik, modal uang yang dia gunakan itu tidak sedikit, bahkan sampai ada yang viral tuh di salah satu di di podcastnya Deddy Corbuzier tuh bilang rame-rame anggota DPR Kabupaten Sragen itu setelah dilantik kemudian menggadaikan SK-nya untuk disekolahin ya. Iya, disekolahin ke bank ya. Kan mungkin untuk menutup biaya kampanye yang telah dikeluarkan selama masa kontestasi itu. Nah, ini begitu juga besar. Jadi pilkada ini saat ini masyarakat itu meskipun memang kita berkali-kali ya ketika kita melakukan penyuluhan hukum di beberapa daerah, di desa, di pedalaman memang menyampaikan tolong jangan lagi ada melakukan money politik lah. Jadi karena memang kebetulan di Undang-Undang Tindak Pidana Pemilihan ini memang kalau dulu di Undang-Undang Pemilu memang bagi pemberi uang tadi itu itu yang bisa dipidana. Betul. Di tindak pidana pemilihan ini justru bagi barang siapa yang memberi dan menerima itu juga bisa dipidana. Oh, dua-duanya. Dua-duanya di undang-undang pemilihan, beda dengan pemilu yang kemarin. Di tindak pidana pemilihan kepala daerah itu maka ada pasal yang memang berbunyi barang siapa yang menerima dan memberi money politik tadi itu bisa diancam pidana. Nanti kita bacakan deh salah satu. Oke, baik. Jadi, pendengar Anda juga bisa bergabung ya, mungkin pengalaman Anda yang mungkin mendapatkan ini ya uang kaget uang kaget atau mungkin juga tadi serangan fajar dikatakan ya, Anda mungkin boleh berbagi cerita kepada kami di 6380555 atau 0813915525 karena memang ini pengalaman yang sangat luar biasa sih. Tapi saya menarik loh Pak, kalau memang misalnya sudah dilakukan sosialisasi terus-menerus, tapi Mbok ya kenapa masih begitu juga ya? Ini penasaran, nanti dijawabnya. Kita akan bergeser dulu ke telepon, monggo pendengar 6380555. Halo, selamat siang. Selamat siang, ini dari Pak Bambang Sus. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Tadi Pak Darsa bilang kalau ada yang nggak ke SK. Iya. Saya bisa ketawa sendiri tadi. Saya ada yang nggak ke SK juga. Kemudian
Kalau misalnya saja ada warga yang mau ikut pilkada secara KKN, bagaimana? Terima kasih. Maksudnya keluarga yang KKN? KKN ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih, Terima Pak kasih. Bambang. Baik. Mau nggak mungkin langsung dijawab saja, Ye. Pak Tri atau Pak? Jadi, kalau ada keluarga yang ikut mau kontestasi pilkada, kemudian tapi sudah terindikasi dia melakukan korupsi lah ya, banyak KKN itu korupsi dan nepotisme. Jadi kebetulan kami gini, jadi dalam persyaratan yang dibuat oleh KPU di Undang-Undang Pilkada memang ada beberapa persyaratan yang memang dicantumkan. Salah satunya adalah dia tidak pernah dihukum sebagai mantan terpidana hukuman lupa saya, tapi sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Ada jangka waktunya, betul. Jadi memang itu ada di surat keputusan PKPU sendiri, ada peraturan keputusan KPU yang dibuat bahwa memang ada salah satunya yang maka nanti di proses fit and proper testnya tadi itulah, jadi di pengujian administrasinya itu nanti kan termasuk dia akan mengumpulkan SKCK dari kepolisian, nanti minta surat keterangan tidak pernah dihukum, tadi itu penjara dari pihak pengadilan, kemudian ada surat keterangan tidak pernah dihukum dalam tindak pidana tertentu dari narkoba misalnya, dari narkoba, ada surat kesehatannya juga, dari lapas juga ada, kemudian dari kejaksaan pun ada surat-surat yang memang diminta untuk menjadi persyaratan untuk mengikuti kontestasi itu. Jadi secara administrasi itu sebenarnya sudah clear sebenarnya, clean and clear gitu. Memang karena semua institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum itu diminta datanya, clearance-nya dari masing-masing calon ini. Nah, hanya saja ada lucunya gitu, ada yang lucu ternyata. Di salah satu kita anggap itu sebenarnya administrasi itu sudah membatasi orang melakukan filter lah ya, melakukan filter utama lah dari masing-masing institusi, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari kesehatan juga, dari lapas juga, bahwa memang itu sudah tidak pernah tersandung dalam kasus-kasus hukum yang memang berat gitu ya. Nah, ternyata ketika kita melakukan kompilasi, khususnya di kejaksaan di bidang intelijen tadi itu melakukan pengawasan pemantauan pemilu, ketika kami diminta untuk melaporkan apakah calon-calon yang sudah melakukan pendaftaran ini pernah tersangkut dalam tindak pidana tertentu atau tidak, seperti itu kan. Nah, kalau di Sragen sih aman sih ya, maksudnya mungkin se-Jawa Tengah insya Allah masih aman lah. Ternyata di luar Jawa itu banyak yang saya nggak tahu ya seperti apa institusi yang melakukan surat-surat clearance-nya tadi itu. Setelah kami melakukan penelitian, ternyata ada 1-2 calon yang memang masih terindikasi melakukan tindak pidana tertentu, dan itu diungkapkan dalam hasil Vikon kami kemarin. Ternyata ada beberapa pasangan calon yang oleh KPU dinyatakan clearance lah, udah clear lah ya. Tapi kami sebenarnya mendapatkan informasi sendiri bahwa pasangan calon tertentu ini yang ada di luar Jawa tadi itu ternyata pernah terlibat atau pernah terindikasi melakukan tindak pidana gitu. Maksudnya mungkin ada korupsinya juga. Mungkin sebelumnya petahana kan, mungkin bupati atau mungkin kepala dinas tertentu yang mungkin diangkat menjadi calon kepala daerah gitu. Ternyata memang tersangkut dalam satu kasus gitu. Nah, itu mungkin yang masukan-masukan itu dari Kejaksaan Agung nanti akan menyampaikan pada KPU pusat bahwa calon ini masih bermasalah nih gitu. Jadi sebenarnya ada memang di persyaratan di PKPU, lupa saya nomornya, tapi nomor 7 2023 kalau nggak salah, itu memang mewajibkan pasangan-pasangan calon yang mengikuti kontestasi pilkada itu memang sudah harus clear and clean lah, artinya sudah melalui berbagai tahapan administrasi, sudah bisa dibilang aman. Jadi kalau ada yang terindikasi atau mungkin apalagi tersangka terdakwa maupun terpidana korupsi, seharusnya dia tidak bisa lagi mengikuti kontestasi. Tapi realitanya memang saya juga melihat beberapa daerah, setahu saya itu yang satunya pernah melakukan tindak pidana korupsi, sudah dipenjara juga, ada pernah, dan juga
berkaitan dengan narkotika dan itu lolos. Iya, itulah. Saya jadi bingung ini sebenarnya ya. Bahkan kemarin itu ada baru beberapa hari yang lalu berita tuh ramai juga di TikTok maupun di beberapa media sosial itu ada salah satu anggota dewan terpilih di satu provinsi lah di sana di Kalimantan sana. Ternyata dia terdakwa atau terpidana kasus pencabulan anak katanya pelecehan. kan ya, pelecehan anak kan ya. Itu kan lucu sekali itu gimana pada saat pemilihnya itu gimana melihat karakter. Berarti saat itu peran dari kejaksaan sendiri seperti apa? Iya, jadi memang kejaksaan kan hanya terbatas. Betul. Memang dari KPU itu kan meminta persyaratan khususnya nanti dari pihak-pihak kepolisian, dari pengadilan, dari dari lapas. Nah, khususnya kejaksaan di tahun ini di pilkada itu kami memang diminta untuk surat keterangan bebas dari tindak pidana politik, tindak pidana politik. Khususnya di kejaksaan ya, kejaksaan kami hanya diminta bagi terpidana yang berhubungan dengan tindak pidana politik. Tindak pidana politik itu yang berhubungan dengan kasus makar misalnya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pengkhianatan terhadap keutuhan NKRI lah. Jadi mungkin kalau di Papua mungkin agak-agak yang berhubungan dengan masalah disintegrasi bangsa lah. Jadi di pasal-pasal KUHP di pasal-pasal 104 sampai pasal 110 KUHP itu yang berhubungan dengan mengancam kedaulatan negara. Itu kejaksaan hanya diminta surat itu saja. Seperti surat rekomendasi surat lah rekomendasi ya. bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana dalam hubungannya terkait kasus tidak pidana politik. Nah, seperti itu sih. Baik, ini juga ada masukan dari Pak Tri Laksono ya di Klaten Siang, Mbak Silvi, namanya pil katanya ya, terutama pilkades, pilek, pilbub katanya. Tetap pakai uang suap atau sogok, tanpa pakai uang tuh nggak bakal dipilih. Fakta dan hukum tidak berkutik katanya. Nah, saya pernah didatangi dan ditawari tidak hanya satu calon, dilaporkan juga nggak jalan. Nah, itu bagaimana nih responnya? Monggo Pak. Iya, jadi dan juga Pak Tri. Nanti tambahin ya Pak Tri. Ya. Jadi kebetulan gini, saya juga ini kan juga sebagai jaksa Gakumdu juga kan, yang tergabung di Jaksa Gakumdu. Nah, mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, orang-orang ada serangan fajar, mau serangan subuh lah, uang kaget lah. Bahkan bukan cuma dari satu pasangan gitu, kadang-kadang kita bisa panen gitu. Kalau makanya bahasa anekdotnya itu, ini kan pesta demokrasi. Jadi ini pesta rakyat gitu kan. Saatnya rakyat mendapatkan keuntungan. Padahal itu hal yang buruk sebenarnya kan. Sudah harusnya tidak seperti itu lagi. Jadi sudah menjadi rahasia umum memang ada serangan fajar atau uang kaget itu untuk mencoblos salah satu pihak atau salah paslon. Nah, itu ternyata bukan hanya itu saja. Kadang-kadang yang terjadi di lapangan itu bukan hanya orang per orangan, bukan hanya pintu per pintu atau per KTP, itu bahkan nanti biasanya itu diarahkan kepada misalnya yang terjadi itu ke pemerintah desa gitu. Jadi pemerintah desa itu biasanya dibangunkan satu jalan atau fasum tertentu, jembatan atau apapun lah bentuknya, sehingga diharapkan masyarakat ya itu money politik secara tidak langsung lah, itu bisa ditindak juga. Itu harus melakukan kajian sih sebenarnya, kajian yang lebih mendalam. Jadi kalau misalnya membangun fasum yang memang kepentingannya, tapi itu kan bagian dari bahwa kami itu peduli loh sebelum menjabat kami sudah memberikan fasum ini, tapi itu sebenarnya masih dalam proses kajian yang debatable lah, bahwa itu masuk dalam kategori. Tapi yang dimaksud dalam kategori money politik itu dalam undang-undang itu ketika ada pemberian secara langsung yang tujuannya untuk mempengaruhi untuk mencoblos salah satu pasangan. Jadi memang ini uang ini saya kasih, tolong nanti di pas hari H coblos nomor sekian gitu kan. Nah, itu yang istilahnya transaksi yang memang betul-betul mengarahkan pada money politik tadi itu. Beda mungkin kalau membangun fasilitas umum atau apa. Tapi ini masih dalam kajian. Biasanya kan yang dilakukan money politiknya bukan di fasumnya, tapi biasanya mengerahkan uang kepada pimpinan-pimpinan di desa atau perangkat-perangkat desa yang kebetulan punya masa gitu kan, untuk mempengaruhi nanti coblos gitu. Biasanya koordinator itu Pak Kadis itulah biasanya. Pak Kadis itulah jadi koordinator
pionirnya gitu ya. Pionirnya. Iya. Di Pak Kades didengar ya Pak Kades ya. Monggo mungkin tambahan dari Pak Tri. Tambahan ya, tadi pertanyaan sudah dilaporin, tapi masih juga begitu. Ada aja gitu ya kan. Sedikit masukan saya bagi buat masyarakat ya, untuk khususnya yang dari Klaten tadi, karena kita bicara masalah hukum ya, jadi harus ketika laporan itu harus didukung dengan bukti. Bukti. Ya minimal kalau kita bicara hukum 2 alat bukti atau Iya, 2 alat bukti kita rekam atau dengan saksi-saksi. Tanpa itu saya rasa akan kesulitan aparat penegak hukum khususnya tadi yang di Gakumdu itu untuk melakukan pengusutan atau untuk untuk pengusutan perkaranya. Saya rasa begitu. Kalau cuma sekedar memang faktanya sebenarnya banyak, itu bukan rahasia umum lagi, tapi apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, saya rasa akan nanti juga akan mentah juga. Saya rasa begitu, Ibu. Oke, itu tambahannya ya dari Pak Tri juga. Ada juga Ibu Kartika Fitri. Pak, tadi caleg yang pernah punya kasus pidana atau perdata, kok bisa lolos? Nah, itu sebenarnya siapa yang pinter atau siapa yang kepinteran gitu, Pak? Karena mungkin kan memang harus tetap ada surat rekomendasi, mungkin ya dari kejaksaan dan lain sebagainya. Berarti ini masih bisa dimanipulasi dong, kalau bisa saya katakan begitu. Iya nggak? Iya. Jadi jawabnya benar ya. Sebenarnya saya suka karena aduh kita kena nih gitu. Baik. Kalau lagi-lagi ya bicara masalah hukum ya, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, misal ada salah satu bakal calon ingin mendaftarkan dirinya, akan tetapi dirinya tersangkut terkait dengan 5 tahun tadi karena mantan residivis atau mantan narapidana atau apa, tapi tetap lolos. Nah, dalam prosesnya apabila hal itu dilakukan misalkan dengan memberikan gratifikasi atau suap, saya rasa juga bisa dipidana yang lain lagi, ataupun dengan tindak pidana kalau pemilu belum, mungkin dari suap, bisa korupsi tadi, karena dia menyalahkan kewenangannya dengan mengeluarkan surat tadi yang sebagai syarat untuk pencalon tadi. Itu menurut saya begitu. Pak Mujib mungkin bisa ditambahkan. Ya, jadi memang persyaratan-persyaratan yang disampaikan tadi memang persyaratan-persyaratan secara administrasi itu kan memang diminta dari masing-masing institusi ya, misalnya dari kami kejaksaan, kepolisian, ada SKCK itu kan, ada dari pengadilan, dari bahkan ada juga instansi apa saya lupa ya. Jadi dari bahwa yang bersangkutan tidak pernah punya semacam hutang atau punya apa istilahnya black apa ya istilahnya ya apa namanya seperti BI checking lah gitu, ya, seperti BI checking bahwa ya, dia tidak pernah melakukan wan prestasi. Prestasi betul ya, itu ada itu salah satu persyaratannya. Jadi memang segala aspek kehidupan dia baik dari sisi hukum perdata maupun hukum administrasi apalagi hukum pidana itu memang sudah diminta secara administrasinya, tapi kok masih ada calon-calonnya? Itu saya nggak tahu tuh. Nah, itu bisa kita bingung ya. Bisa sakti padahal ya? sudah secara administrasi itu sudah sebenarnya seharusnya sudah clear and clean lah tadi, tidak ada lagi apa namanya dia di blacklist oleh satu perbankan salah satunya, kemudian secara pidana juga dia tidak pernah tersangkut dalam kasus-kasus yang berat misalnya kan dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi tersebut. Namun kenapa bisa masih lolos? Nah, itu yang saya nggak tahu. Siluman lah. Iya, siluman ya. Untungnya di Sragen Solo nggak ada ya, aman. Karena ada Pak Mujib dan Pak Tri yang ngeceknya setiap hari. Oke, kita kembali lagi ke topik kita ya terkait dengan tadi sempat dikatakan mau membahas terkait dengan money politik, monggo mungkin karena waktunya kita ya. Nggak kerasa loh ini kita. Iya, money politik saya bacain di pasalnya ya. Oke, boleh. Pasalnya itu di pasal 187A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang diubah di Undang-Undang nomor 2020 lah. Nah, di pasal itu berbunyi gini, saya bacakan saja bunyi pasalnya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih
agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana penjara dengan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 101 miliar. Nah, itu kalau dia memberi. Nah, kalau yang menerima, nah ini pasal 187A ayat 2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagai dimaksud dalam ayat 1. Sehingga di undang-undang ini bagi siapa yang memberi maupun yang menerima itu sama-sama dihukum. Tadi itu ancaman minimalnya adalah 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Itu dan ada dendanya juga. Oh, ada denda juga. Itu makanya padahal meskipun kita yang sudah keluar-keluar, kita sudah menyampaikan sosialisasi ke desa-desa, ke masyarakat, Pak, pilihlah sesuai dengan hati nurani, dengan memperhatikan visi misinya, program-program apa yang ditawarkan, jangan sampai menerima politik, money politik atau jangan sampai ketahuan lah ibaratnya. Kalau ketahuan habis kalian gitu lah ya. Tapi faktanya ya kira-kira deh nanti pada saat tanggal mendekati 27 November pasti deh. Biasanya pagi. Oh ya, menjelang detik-detik ya. itu kalau bisa berjejer itu. Undang-undang udah jelas, jelas mengatur. Tapi nanti tinggal mau enggak masalahnya ini serba simalakam lah, serba dilematis. Nah, ketika dia mau melaporkan, misalnya dia menerima nih. Kalau mungkin pemilu masih dia sebagai penerima masih belum kena sanksi pidana. Nah, nanti ketika dia menerima, dia melaporkan, dia juga kena. Akhirnya tidak ada yang melaporkan. Tapi bukan berarti meskipun nanti yang penerima maupun pemberi itu nanti sama-sama disanksi pidana, bukan berarti kami mengandalkan dari laporan-laporan dari istilahnya si penerima-penerimanya saja, tapi kayak di Bawaslu itu kan setiap kecamatan tuh ada panwascam, kan di setiap desa tuh ada pengawas desa. Nah, kami juga punya jejaring sosial, jejaring intelijen maupun kami memantau pergerakan yang ada di media-media sosial. Mungkin ada yang menyampaikan atau speak up misalnya, oh ini di desa ini sudah dibom misalnya untuk calon tertentu. Nah, maka kami akan melakukan penelusuran dan bekerjasama dengan khususnya pihak pengawas pemilu atau Bawaslu. Kalau misalkan tambahan mungkin dari Pak Tri terkait kasus-kasus yang belakangan ini. Saya tambahan mempertajam aja sebagaimana disampaikan Pak Mujib. Boleh. Untuk menyambut pemilihan kepala daerah untuk 2024 ini, pilihlah sesuai dengan hati nurani tadi. Itu saja. Artinya pilihlah sesuai hati nurani ya. Jadi jangan sampai nanti udah tanggal 26 udah nunggu-nunggu nih di depan ya kan. Tapi kalau boleh kita tarik lagi sedikit, kalau misalnya tadi kan kasus-kasusnya memang sudah banyak sekali dan lain-lain. Tapi sejauh ini untuk 2024 trennya menurun atau meningkat? Jujur. Kalau untuk kemarin kami juga melakukan ada hasil penelitian yang khususnya dilakukan oleh kami kejaksaan, bahwa memang trennya ada kenaikan lah dari pemilu dari 2019 kemarin. Memang dari pelaporan, kemudian dari perkara yang diajukan ke persidangan itu di antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024 yang kemarin, yang pilpres maupun pileg, memang ada terjadi kenaikan ya meskipun tidak banyak. Khususnya di Jawa Tengah itu ada beberapa kasus yang dinaikkan ke persidangan. Ada di Sukoharjo, kemudian ada di mana lagi, di Wonosobo, ada lagi di, lupa saya, tapi ada kalau nggak salah ada empat kasus yang dinaikkan ke persidangan berhubungan dengan tindak pidana pemilu kemarin. Nah, di 2019 kan ada relatif cukup tidak terlalu banyak lah, tidak sampai ada empat perkara. Nah,
sebenarnya mungkin ini karena tadi yang saya sampaikan bahwa memang ini tensinya lebih meningkat karena tadi kalau pilpres maupun pileg itu kan memang cakupannya nasional, jadi kita tidak terlalu mengenal, para pemilih juga tidak terlalu mengerti dan kondisi yang ada di pusat sana gitu kan, maka mungkin tensi yang ada di daerah kurang begitu inilah. Mungkin yang panas di Jakarta aja lah. Tapi kalau untuk di daerah tuh, kalau ini kan sifatnya pemilihan lokal kepala daerah, maka yang tadi saya sampaikan yang berhubungan dengan tetangga kita, saudara kita, atau mungkin pasangan calonnya juga masih tetangga atau saudara kita, maka nanti tensinya akan lebih memanas lah daripada mungkin pemilu legislatif maupun pemilu presiden kemarin. Ini akan jauh lebih, kita mesti jaga waspada, khususnya kami dari Kejaksaan menghimbau kepada masyarakat di seluruh, khususnya di Kabupaten Sragen, bahwa masyarakat wajib untuk menjaga kondusivitas, wajib menjaga keamanan kegiatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sragen khususnya. Karena yang nanti kalau misalnya terjadi kekacauan kan kita juga yang rugi. Jadi sehingga saya diharapkan kita sama-sama menjaga kondusivitas Kabupaten Sragen dan hindari penggunaan media sosial untuk melakukan black campaign maupun menyerang pihak-pihak lain yang mungkin berseberangan seperti itu. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya kami, aparat penegak hukum, pengawas pemilu, KPU dan semua penyelenggara pemilu yang ikut sibuk, tapi juga masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini. Diharapkan juga masyarakat berpartisipasi untuk melaporkan setiap adanya potensi-potensi pelanggaran, potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi money politik pada kami misalnya di Kejaksaan ada namanya posko pemilu atau mungkin nanti ke Bawaslu, Panwascam atau siapapun yang punya kepentingan. Maka setiap masyarakat juga peduli untuk tegaknya demokrasi di Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen. Semoga penyelenggaraan Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Sragen dan di Provinsi Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, lancar dan ada sukses lah memilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan bisa memimpin masyarakatnya 5 tahun ke depan. Amin. Baik. Mungkin tambahan dari Pak Tri? Ya, saya rasa terkait dengan tren tadi ya. Ya mungkin tambahan sih sedikit isu-isu yang kemarin waktu mau pengesahan terkait dengan peraturan PKPU ya itu terkait dengan pemilu dinasti ataupun yang di Jakarta bergabungnya partai politik menjadi satu dan ya paling kurang lebih seperti itu yang di daerah pun juga itu berlaku juga terkait dengan politik dinasti atau segala macam. Ya mungkin yang tambahan sedikit ya untuk masyarakat agar lebih dari tahun ke tahun kita menghadapi pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, mari kita cerdas dalam menggunakan hak pilih kita, karena itu akan menentukan pembangunan atau nasib kita di daerah kita masing-masing. 5 tahun mendatang. 5 tahun mendatang. Ya kalau 5 tahun, kalau 2 periode gimana? Beda lagi ya. Yang penting kan 5 tahun dulu. Oh iya, 5 tahun dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Nah ini sedikit ada pertanyaan dari Pak Paijo di Jengkrik ya. Katanya, bagaimana dengan terkait calon yang sudah melakukan pelanggaran ITE? Nah tadi sempat menyinggung terkait ITE ya. Iya. Nah ini seperti apa? Mungkin boleh secara singkat saja. Baik, sebenarnya tidak, artinya ketika dia misalnya saat ini sudah masuk tahap kampanye, dia melakukan hate speech misalnya, pelanggaran yang hubungannya dengan undang-undang informasi transaksi elektronik tadi itu, ya monggo silakan dilaporkan saja ke pihak berwajib, dalam ini kepolisian gitu kan. Artinya nanti ketika kami tetap profesional, artinya meskipun dia mau calon gubernur kah atau mau calon bupati, ketika memang nanti dia terlapor ada di proses penyidikan oleh pihak kepolisian, maka kami dari secara SOP kami sebagai penuntut umum nanti kami akan tetap memproses itu. Sehingga mungkin nanti ketika selama proses berjalan
proses persidangan mungkin bisa jadi nanti di diskualifikasi misalnya. Oke. Tapi sementara kami kan profesional saja ketika dia melakukan pelanggaran apapun bentuknya, mau ITE kah, misalnya narkoba ternyata, atau mungkin apa tadi, mungkin pelecehan seksual tadi, dilaporkan aja ke pihak kepolisian atau pihak berwajib, atau mungkin korupsi boleh lapor kepada kami kejaksaan. Kami bisa lakukan penyelidikan maupun penyidikan sendiri. Ketika misalnya ada pasangan-pasangan calon yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, silakan dilaporkan kepada kami akan proses. Kami akan profesional melaksanakan itu. Tidak lagi kepentingan politik, kami enggak. Kami netral. ASN, kejaksaan, kami diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk netral dalam demokrasi. Tidak boleh memihak. Tidak ya. siap. Jadi jangan mentang-mentang paslon 1 kenal di tetangga gitu. Tidak boleh, harus netral ya, kembali lagi. Mungkin sekali lagi himbauannya sekaligus menutup dialog kita dari Pak Pak Mujib dan juga Pak Tri. Yang jelas sekali lagi tadi apa yang disampaikan, mohon masyarakat ikut berpartisipasi aktif, bukan pasif ya, jangan apatis dengan saya juga nggak akan jadi apa, nggak ngaruh kok, saya tetap jadi pedagang, saya tetap jadi kuli bangunan, enggak. Jadi pilihan kita itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, sehingga khususnya di tataran kebijakan lokal, maka dari itu kita harus berpartisipasi aktif, ikut mencoblos nanti di tanggal 27 November mengikuti kontestasi serta berpartisipasi. Jangan golput lah pastinya. Terus mari kita sukseskan, mari kita sama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan selama masa pemilihan pilkada ini. Oke, baik. Dari Pak Tri? Simple. Jaga kekompakan dan persatuan. Oke, luar biasa. Oke, applause dulu untuk kita semua. Terima kasih ya Pak Tri dan Pak Mujib atas kesempatannya kali ini. Semoga juga pokoknya kontestasi Pilkada 2024 ini bisa sukses ya. Amin. Tanpa kendala apapun. Apalagi money politik. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, itulah pendengar atas kebersamaan kami ya di Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kasih Intelijen Kejari Sragen Bapak Mujib Syaris SHMH dan juga Kasubsi B Intelijen Kejari Sragen Bapak Tri Agung Santoso SH, yang mana tema kita kali ini adalah peran Kejaksaan RI dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Jaksa Menyapa kali ini pendengar, dan tetap lagi.